Ya, ini ya cukup bahaya di sini. Yang pertama seperti yang dikatakan oleh Lord Acton itu ya. Jadi dia mengatakan power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Nah, jika ada perpanjangan masa jabatan, maksudnya disetujui dengan amandemen atau apa itu, yaitu dipaksakan itu terjadi, maka sebenarnya kita sedang membesarkan suatu rezim yang merusak konstitusi. Kita membiarkan negara dijalankan oleh sekelompok orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi dan cenderung menjadi perusak. Nah, ini yang bolak-balik saya katakan, ini kita akan terjatuh namanya sistem pemerintahan oklokrasi. Jadi suatu negara yang dijalankan oleh tadi justru orang yang tidak punya kompeten dan perusak, ya, perusak konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan dimanapun berada. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, channelnya Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suteki, ini ada berita viral yang cukup hangat, panas, dan kayaknya baru diangkat dari panci. Wah, kebul-kebul. Jadi Luhut klaim punya big data berisi suara rakyat, ya, ingin pemilu ditunda. Wah, ini jadi big data, ya. Jadi dia juga menyebut nominal angkanya itu ada 110 juta. Nanti coba saya kutip, Prof, di berita yang saya bacain ini. Izin bacain, Prof, 3 paragraf. Silakan. Ya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Luhut mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu 2024. Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast Close the Door di channel YouTube Deddy Corbuzier. Seperti dilihat Jumat 11 bulan Maret kemarin. Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal pemilu 2024. Nah, beliau mengatakan kayak gini, Prof, kurang lebih. Karena begini, kita kan punya big data. Saya ingin lihat, kita punya big data. Dari big data itu kira-kira menggrab 110 juta, data maksudnya. Iya, 110 juta. Macam-macam. Facebook, segala macam-macam. Ya. Karena orang-orang main Twitter. Kira-kira orang 110 juta lah. Nah, itu kata Luhut kayak gitu, transkrip kalimatnya itu. Nah, tapi Prof, kemudian saya cek di Twitter, salah satunya dari Pak Ismail Fahmi, ya, yang punya drone emprit yang analisisnya sering dipakai semua media mainstream. Beliau membantah itu, kalau sumber itu terlalu bombastis, ya. Bantahannya kurang lebih seperti ini, Prof. Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana, ya. Kalau dari Lab 45 sendiri hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden 3 periode. Itu pun mayoritas nolak, Prof. Sesuai data dari Don Prit. Itu sekilas dinamika yang ada di luaran sana, Prof, soal kontroversi yang dihadirkan Pak Luhut ini, Prof. Yang pertama, Prof, yang ingin saya tanyakan, apa tanggapan Prof Suteki terkait dengan klaim Pak Luhut ini? Apakah ini termasuk menyebarkan berita bohong dan atau mungkin bisa kena delik, Prof? Soal ini, monggo. Ya, tampaknya apa ini yang disebut dengan skenario perpanjangan masa jabatan presiden kok terus digulirkan, ya, berjalan. Baik. Ya. Ada skenario plan A. Kalau dulu kan ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Ada plan Parpol X, plan udah ya. Iya, plan Y, plan Z. Nah, untuk plan kali ini tampaknya bicara dari sisi dukungan rakyat atau konstituen gitu ya, terhadap perpanjangan yang hanya diukur dari pembicaraan netizen di medsos, ya, dengan mengabaikan soal dukungan persetujuan, itu loh. Betul. Nah, itu ya saya kira cukup rawan, artinya tidak bisa dipercaya maksud saya. Karena kan tadi justru dikatakan justru apa itu tadi yang sebagian besar pun malah menolak kan itu ya. Iya, cuma 10.000, Prof. Iya. Dan klaim sepihak itu wajar terjadi ya untuk apa dalam
kalau orang mengatakan mengklaim sepihak itu rata-rata kan untuk apa istilahnya membela diri atau lebih membenarkan diri, atau mungkin ada kata yang lebih sadis lagi namanya memanipulasi data ya sesuai dengan ini apa namanya keinginan claimer itu. Namun klaim tersebut kan harus diadu, Mas ya, dan nanti akhirnya akan ditandingkan dengan data yang dimiliki oleh lawan tanding tadi. Bukan hanya Pak Ismail Fahmi yang tadi menyatakan sekitar 11.000 tadi ya, tapi juga ada yang membantah. Selain Pak Ismail Fahmi itu ada Pak Ketua DPD RI, Mas. Pak Lanyala Mataliti itu loh ya. Oh, itu dia mengatakan begini, malah pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan analisis big data yang beliau miliki itu. Percakapan tentang pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube, kemudian di TikTok, ya, itu tidak sampai 1 juta orang. Padahal tadi kan klaimnya sampai 110 juta kan yang berbicara. Ini juga Pak Lanyala punya big data ini. Ternyata di tiga ya, Instagram, kemudian YouTube dan TikTok itu tidak sampai 1 juta orang. Baik. Nah, menurut saya tindakan klaim sepihak LBP ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran, kan harus ada ikutan loh Mas ya. Yang menyebabkan keonaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu khususnya pasal 14 dan 15. Mengingat apa? Yang bersangkutan juga mengklaim juga berdasarkan big data. Yang menurutnya apa? Bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, Mas. Nah, kalau tidak akurat atau mungkin kurang, itu saya kira ya hal yang biasa yang dilakukan oleh surveyor itu. Asalkan di situ ada kejujuran dan tidak ada mens rea untuk berbohong. Nah, itu memang nanti umpama kok ada yang melaporkan, ya silakan aja dilaporkan, tapi nanti akan diikuti ya. Apakah big data yang dimiliki Pak Luhut itu benar apa enggak, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak? Kalau ternyata bisa ya dengan metodologi tertentu, tapi hasilnya sampai sebesar itu, ya kita bisa menanyakan apa namanya istilahnya kesahihan dari atau kevalidan dari data yang diperoleh dengan metodologi tadi. Gitu. Iya, baik. Strategi ini bicara soal angka nih, jadi kan tadi nyinggung soal angka nih, Prof. Jadi kan angka 110 juta, Prof. Kalau kemudian kita bandingkan ya, data pemilih Jokowi di 2019 itu hanya 85 juta, Prof. Ya kan seperti itu. Sementara banyak dari pemilih Jokowi yang 2019-nya itu milih Jokowi, hari ini itu banyak mengkritiknya. Termasuk juga PDIP dan yang lain itu nggak setuju, Prof. Betul. Nah, menurut jenengan sebetulnya motif apa sih, Prof, yang mendasari Pak Luhut ini untuk mengklaim 110 juta aspirasi publik yang menginginkan tambahan presiden, Prof? Ya, kita ini kan tidak ada mekanisme untuk memutus perkara penting dan juga genting di pemerintahan itu dengan cara jajak pendapat atau referendum, Mas. Jadi besar kecilnya angka setuju atau tidak setuju itu tidak begitu berpengaruh langsung pada pengambilan kebijakan publik. Apalagi hasil risetnya itu kan tidak diperoleh melalui kelembagaan yang resmi, yang sama-sama diakui eksistensinya dan juga legalitasnya. Nah, bicara soal motif itu tentu dapat diduga ya Pak LBP ingin menggiring opini publik bahwa seolah ini rakyat setuju untuk apa? MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan masa jabatan Presiden 3 periode dan mungkin juga kalau perlu karena ini harus berlaku surut gitu loh. Jadi kalau nggak berlaku surut ya Pak Jokowi nggak kena nanti untuk periode berikutnya baru 3 periode kan. Betul. Tapi kalau
nanti juga diamandemen dan ada pernyataan berlaku surut. Nah, ini yang dimaui kan begitu. Ya, tapi ini tetap bisa dikatakan menabrak konstitusi dan merupakan, saya sering mengatakan ini makar terhadap konstitusi. Dan seandainya ini presiden juga terlibat di dalamnya ini, saya juga menyetujui atau ada keterlibatan presiden, itu justru apa? Dapat dimakzulkan. Nah, ini kan berbahaya di sini. Karena jika ternyata begini, saya kan juga membaca di grup-grup WA ya, postingan juga banyak itu. Kenapa saya katakan bahaya? Ketika misalnya ini diteruskan gitu ya, dan umpama juga presiden tidak dimakzulkan gitu, ini rakyat sudah pada ancang-ancang untuk melakukan perlawanan dengan istilahnya people power atau mungkin bahkan namanya revolusi. Ini kan saya kira juga tidak bisa main-main gitu loh. Makanya yang di atas itu tolong jangan main-main, lurus pada konstitusi gitu. Baik-baik. Prof, kalau itu tadi bicara tentang motif ya. Tapi kalau kemudian saya lihat, Prof, ada indikasi kalau pemerintah itu kan terkesan terus mencari celah, mencari dasar hukum untuk penambahan masa jabatan ini, Prof. Nah, menurut jenengan, sebetulnya prosedur yang benar itu seperti apa, Prof? Atau mudahnya gini lah, Prof. Mungkin nggak sih penambahan masa jabatan itu yang legal itu bisa nggak, Prof? Ya, intinya kita harus kembali ke konstitusi. Hanya 2 periode maksimal dan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Baik. Konstitusi itu tidak boleh diubah-ubah, di mana rezim itu ditengarai sedang berjalan secara otoriter represif, Mas. Karena apa? Hanya akan ditujukan untuk ini, melanggengkan kekuasaannya, kan? Kemudian ditujukan untuk kepentingan pragmatis yang justru dikhawatirkan akan merugikan bangsa dan negara di masa depan gitu. Nah, jadi prosedur apapun kalau yang sekarang dilakukan dalam rangka untuk 3 periode atau memperpanjang itu jelas bertentangan dengan konstitusi yang ada. Jadi meskipun tadi ya, ya udah di amandemennya saja sudah keliru di situ. Jadi tidak ada nomenklatur penambahan masa jabatan presiden di situ. Dan kita harus ingat bahwa ini adalah negara hukum dengan konstitusi yang sudah jelas dan mapan, tidak ada ambigu. Hanya ada 2 kali periode, tidak ada perpanjangan masa jabatan, baik itu untuk presiden maupun lembaga tinggi yang lain, apakah itu anggota DPR atau anggota DPD. Baik. Artinya memang di sini jenengan kembali menegaskan bahwa penambahan masa jabatan itu makar terhadap konstitusi ya, Prof ya. Yes. Oke, Prof. Yang keempat terakhir ya. Dalam pandangan jenengan sebagai pakar hukum, sebetulnya penambahan masa jabatan ini kalau toh misalkan jadi, ini akan melahirkan apa sih, Prof? Ya, ini ya cukup bahaya di sini. Yang pertama seperti yang dikatakan oleh Lord Acton itu ya. Jadi dia mengatakan power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Nah, jika ada perpanjangan masa jabatan, maksudnya disetujui dengan amandemen atau apa itu, yaitu dipaksakan itu terjadi, maka sebenarnya kita sedang membesarkan suatu rezim yang merusak konstitusi. Kita membiarkan negara dijalankan oleh sekelompok orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi dan cenderung menjadi perusak. Nah, ini yang bolak-balik saya katakan, ini kita akan terjatuh namanya sistem pemerintahan oklokrasi. Jadi suatu negara yang dijalankan oleh tadi justru orang yang tidak punya kompeten dan perusak, konstitusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara ini akan terus disetir oleh oligark atau ya kita sebut sering dengan peng-peng. Jadi kan bisa penguasa dan pengusaha. Hingga apa? SDA itu akan habis dan kita akan menyisakan kebangkrutan ekonomi, moral, budaya, bahkan agama kepada anak cucu kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hukum itu akan semakin dijalankan dengan tangan besi dan menjadi alat untuk apa, Mas? Namanya legitimasi kekuasaan belaka. Dan saya yakin
itu akan dijalankan secara represif, kemudian diskriminatif, dan saya istilahkan SSK, suka-suka kami. Ya khususnya apa? Ya kepada lawan politik itu. Dengan dalih apa? Melawan negara kah? Tidak tidak Pancasilais kah? Atau mungkin sematan radikal. Bahkan akan mudah sekali untuk menyematkan kepada pihak yang berlawanan atau berseberangan itu dengan istilah terpapar radikal terorisme. Baik. Dan ini apa? Ya akhirnya kan begitu sudah orang dicap begitu gampang Mas disingkirkan gitu loh. Betul. Loh ini jangan dikira sederhana. Ini sudah tanda-tandanya aja sudah ke sana, apalagi ini ditambah 1 kali periode lagi. Saya yakin lah itu prediksi saya akan terjadi itu. Ya, mudah-mudahan tidak ya Prof. Ya, saya berharap juga tidak begitu ya. Maka jangan mikir perpanjangan masa jabatan, jangan mikir 3 periode. Ikuti jadwal pemilu yang sudah ditetapkan 14 Februari 2024. Oke, baik. Oke, Prof. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang luar biasa ya. Jadi tegas ya Prof ya bahwa harus isu perpanjangan, isu 3 periode, isu penambahan jabatan ya, masa jabatan itu kalau jenengan bilang itu makar terhadap konstitusi. Ya. Baik. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Ya, juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Stay tune terus di channel ini, tonton video-video kami, dan berikan like, comment, share, dan juga subscribe-nya agar kemudian kita bisa menyimak senantiasa ya isu-isu viral yang kita kemas secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.